Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS CST, Jaringan Saraf Tiruan. Berjudul Penerapan Algoritma Perseptron pada Jaringan Saraf Tiruan dalam Pembagian Jurusan. Pembuat Sonia Benia Dedi Maitus Surya Mulyana. Nama saya Muhammad Fajar, NIM 2010-80-2088. Dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan Informatika 7B1. Latar belakang. Penjurusan secara manual sering terjadinya kesalahan ketika melakukan penjurusan secara manual karena ada beberapa guru yang memberikan penilaian secara subjektif dari melihat keadaan anak tersebut. Pengusulan perubahan sistem penjurusan. Diharapkan sistem penjurusan baru yang terkomputasi dapat mengintegrasikan data dan informasi dengan baik serta mampu menjaga konsentrasinya serta penggunaan jaringan komputer sederhana untuk dapat mengakses informasi secara bersama. Metode jaringan saraf tiruan algoritma perseptron. Data penjurusan dari guru akan digunakan sebagai output dan akan dibandingkan dengan learn yang dihasilkan dari proses learning perseptron. Landasan teori. Connolly tahun 2010 di BMS merupakan sebuah software yang digunakan untuk menciptakan, memelihara, memasukkan, manipulasi, mengubah, menghapus, serta memudahkan pengguna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hermawan 2006. Jaringan saraf tiruan didefinisikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan saraf manusia. Hermawan 2006. Salah satu organisasi yang dikenal dan sering digunakan dalam algoritma jaringan saraf tiruan buatan adalah perambatan kalat mundur. Salah satu organisasi yang dikenal dan sering digunakan dalam algoritma jaringan saraf tiruan buatan adalah perambatan kalat mundur, yakni perseptron. Unit pengolahan perseptron. Unit pengolahan ini mendapat masukan dari unit pengolahan lain yang masing-masing dihubungkan melalui suatu bobot interkoneksi. Biji. Unit pengolah melakukan penjumlahan berbobot untuk seluruh masukannya. Tentu gambar. Di samping ini perseptron dilatih dengan menggunakan sekumpulan pola yang diberikan kepadanya secara berulang selama latihan. Setiap pola yang diberikan merupakan pasangan pola masukan dan pola yang diinginkan atau persamaan satu. Perseptron melakukan penjumlahan berbobot terhadap tiap-tiap masukan dan menggunakan fungsi ambang untuk menghitung keluarannya atau persamaan dua. Digambar di samping. Keluaran ini kemudian dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Perbedaan yang dihasilkan dari perbandingan ini digunakan untuk merubah bobot-bobot yang ada di dalam jaringan. Demikian dilakukan berulang-ulang sehingga dihasilkan keluaran yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kesesuaian antara keluaran dengan sasaran yang diinginkan menunjukkan pencapaian kerja jaringan yang sedang dilatih dan dinyatakan dengan besarnya galat yang dibolehkan agar keluaran hasil pengolahan jaringan dapat dianggap sama dengan pola yang diinginkan. Pembahasan tahap pengolahan data. Mencari bobot baru yang akan digunakan dalam proses penjurusan atau learn. Mencocokkan output dan learn. Jika output sudah sama dengan learn, maka perhitungan akan berlanjut ke nilai siswa berikutnya dan proses tersebut akan diulang sampai semua data siswa habis dan sudah cocok. Bobot akan digunakan untuk menghitung output dalam penelitian ini jika output IPA besar, maka siswa dapat masuk ke jurusan IPA dan jika output IPA kurang 0, maka siswa tidak dapat masuk ke jurusan IPA. Demikian pula dengan jurusan IPS. Pembahasan seperti di gambar ini, proses flowchart training algoritma perseptron. Dalam melakukan pencarian bobot, dilakukan pengolahan data dari database untuk diolah menggunakan algoritma perseptron sehingga menghasilkan bobot dari masing-masing pelajaran terhadap jurusannya yang digunakan dalam proses penjurusan. Bobot yang
didapat dari hasil training matematika 0,0071, kim 0,0012, Fis 0,00298, Bio 0,0079, Min 0,00017, Eko 0,004, Geo min 0,0014, Sosio min 0,0012. Bobot yang didapat dari hasil training seperti gambar ini, yang kemudian akan digunakan dalam proses penjurusan. Dalam melakukan penjurusan dilakukan proses training menggunakan metode perseptron sehingga menghasilkan bobot berdasarkan 8 nilai mata pelajaran dan 2 output yaitu IPA dan IPS. Hasil penelitian. Dalam pengujian ini diambil 60 sampel dari SMA Mahanaim, yaitu 30 data nilai siswa jurusan IPA dan 30 data nilai siswa jurusan IPS. Berdasarkan pengujian sistem penjurusan ini memiliki ketidakcocokan sehingga 5 data hasil penelitian. Pembuatan penelitian ini dilakukan 3 percobaan. Pertama, menggunakan 20 data dan bobot yang dihasilkan tidak dapat digunakan. Kedua, jurusan IPA memiliki 11 output dan IPS memiliki 9 output, sedangkan yang tidak dapat masuk IPA dan IPS ada 25 output dan banyaknya data adalah 75, dan ternyata bobot yang dihasilkan tidak dapat digunakan. Ketiga, dalam percobaan ketika digunakan 100 data dan memiliki tingkat kecocokan 90%. Kesimpulan, pernyataan algoritma perseptron merupakan algoritma yang cocok dalam memberikan usulan hasil penjurusan di SMA Mahanaim. Dengan menggunakan algoritma perseptron dalam sistem penjurusan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jumlah data yang digunakan dalam training harus dalam jumlah banyak. Output yang dipakai dalam training harus seimbang. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 60 data siswa di SMA Mahanaim, terdapat kesalahan pada 5 data siswa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa akurasi dari sistem penjurusan ini adalah 91%. Saran pengembangan sistem penjurusan ini dapat dilakukan dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk memelihara sistem penjurusan sehingga sistem penjurusan ini dapat terus mengikuti perkembangan yang terjadi di SMA Mahanaim. Guna perlu memasukkan data dengan teliti, terutama dalam memasukkan nilai untuk menghindari kesalahan dan menghasilkan informasi yang akurat, serta perlu dilakukan backup data secara berkala untuk mencegah risiko kehilangan data permanen. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf. Waalaikumsalam.